mengenai improve your skill to grow your career in digital era. Jadi dengan pembicara kita malam ini yang super keren, kita akan ngebahas apa aja sih skill-skill yang sebenarnya dibutuhin untuk teman-teman nih memasuki dunia kerja di era digital gitu. Nah, di sini aku juga udah ditemenin sama Mas Ari sebagai pembicara kita. Boleh mungkin kita sapa-sapa dulu nih Mas Ari. Halo Mas Ari, selamat Halo, malam. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Baik, aku baik alhamdulillah. Mas Ari gimana kabarnya Mas? Sehat, alhamdulillah. Tadi baru Alhamdulillah. sampai. Oke, Mas Ari saat ini kesibukannya apa aja nih Mas? Kesibukannya ya ini bareng selalu sama anak-anak muda nih setiap hari. Ya di Batam di Nongsa Digital Park ya kita punya IT Academy yang sekarang cukup berkembang. Jadi teman-temannya anak-anak yang sekarang hadir nih seru-seruan kita ya belajar. Millennials ya. Dia milenial abis, jadi ya harus ngikutin terus nih. Betul, betul Gitu, banget. sibuknya itu. Oke, tapi jauh juga ya Mas di Batam berarti ya, karena teman-teman di Ya, sini nih mungkin ada yang dari Jakarta atau aku pengen tahu deh teman-teman di sini tuh sebenarnya dari mana aja sih? Boleh jawab di kolom komentar kali ya. Kira-kira pada dari mana aja nih yang nonton webinar malam ini? Karena alhamdulillah nih udah mencapai angka 53 ya teman-teman yang hadir di sini. Jadi wow, Bali, banyak banget nih. mantap. Ada yang dari Medan, Halo, Surabaya. dari Jakarta. Saya kangen Jakarta, belum pulang. Udah 3 tahun. Wah, lama juga ya Mas berarti. Iya. Oh, ada Medan, deket. Ya, lumayan lah Medan Batam ya. Seneng banget. Ternyata webinar ini benar-benar didatengin sama Dari teman-teman dari Pemalang, seluruh ya, ya. Indonesia ya. Wow. Keren. Samarinda. Wah, Makassar. Halo Mantap. teman-teman. Mungkin boleh kali ya teman-teman juga. Makassar udah jam 8 ini. Iya, betul. Udah waktu Indonesia Tengah. Timur ya? Timur Timur berarti. Iya. maksudnya. Boleh ya mungkin teman-teman juga ajak lagi nih teman-teman yang lain supaya bisa lebih rame ya webinar ini. Dan nanti pada saat kita webinar dan ada sesi tanya jawab, kalian boleh banget langsung gunakan fitur raise hand, kemudian nyalain mikrofon kalian untuk bertanya langsung dan discuss nih sama Mas Ari gitu. Nah, sebelumnya mungkin aku Ya. pengen memperkenalkan dulu nih tentang Accelerate School ini sendiri. Jadi Accelerate School ini merupakan platform yang bisa teman-teman gunakan, manfaatkan gitu ya untuk belajar sebelum kalian memasuki dunia kerja gitu. Karena nantinya Accelerate School ini akan punya beberapa program yang sangat menarik dan tentunya bisa diikutin sama teman-teman, yaitu ada online webinar seperti yang saat ini kita jalankan, kemudian kita juga akan ngadain online course dan pastinya kita akan ngadain bootcamp gitu. Jadi untuk teman-teman yang haus ilmu, yang pengen banget banyak belajar sebelum kalian memasuki dunia kerja gitu ya, untuk lebih mempersiapkan diri, kalian bisa ikutin program-program dari Accelerate School. Dan untuk info-infonya juga kalian bisa langsung follow Instagram @accelerate.school supaya kalian nggak ketinggalan info-info program dari Accelerate School itu sendiri, seperti itu. Nah, mungkin di sini teman-teman udah pada nggak sabar kali ya untuk dengerin materi dari Mas Ari. Mas Ari, apakah sudah siap? Insya Allah siap. Jadi Oke, kalau gitu aku juga udah. seru-seruan kita malam ini. Betul. Kita nanti akan banyak belajar ya. Dan untuk Ya. teman-teman boleh on cam mungkin ya untuk teman-teman yang pengen tatap muka langsung nih sama kita. Yuk on cam Tatap dulu. muka. Siap. Karena kan kita ketemunya Dibatasi oleh virtual screen ya. ya. Betul, kita ketemunya virtual nih. Jadi aku pengen lihat nih teman-teman Oke. kira-kira pada ngapain sih, sambil ngapain sih nonton webinar ini gitu. Oke deh, kalau gitu untuk Mas Ari, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Terima kasih Mbak Elisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sukses ya kita sampai hari ini. Pernah saya bicara di forum internasional, saya bilang Indonesia itu paling sangat resilient. Saya bilang di pandemi ini justru keluar yang namanya ide-ide bisnis ya,
banyak yang ikut pelatihan-pelatihan, yang akhirnya justru malah yang tadinya karyawan biasa, sekarang udah jadi karyawan yang tanda kutip era digital gitu ya, yang pastinya ada lompatan. Kalau saya bilang quantum leap ya, ada lompatan yang pasti apa lompatannya? Income ya, itu udah pasti. Kalau lompatan dengan income, nggak mau pasti orang ya. Oke, tapi sebelum kita mulai nih, saya mau share nih, kita seru-seruan dulu nih, karena saya pengen tahu, biasanya kalau anak muda, dulu kalau zaman saya ditanya hal-hal yang sifatnya mau jadi apa sih kalau udah besar gitu. Nah ini coba teman-teman klik yang ada di chat tuh. Nah saya juga sekalian share. Jadi pertanyaannya, untuk 10 tahun ke depan, ya mau jadi apa sih? Nah, itu kan kalau ditanya gitu, kadang-kadang kita suka bingung, jadi apa ya gitu. Nah, yuk kita share bareng-bareng yuk. Silakan yang udah dapat link chatnya langsung diklik atau boleh langsung masuk menti.com ya, masukin aja angkanya tuh 95234119. Yuk kita seru-seruan, mau tahu mau jadi apa sih, penasaran juga nih. Karena kalau zaman saya waktu muda dulu, waktu masih muda, masih kecil maksudnya, ditanya pasti kalau nggak dokter, insinyur, apalagi ya waktu itu yang paling sering presiden kadang-kadang. Jadi presiden. Nggak ada tuh yang mau jadi programmer, menjadi apalagi ya yang menjadi seorang coder, itu nggak ada ya. Jadi kebanyakan dokter, insinyur, apa namanya, tadi presiden atau apa gitu. Wah ada keluar tuh, wede, woi karir woman, CEO, wah, husband, wah, ini mulia sekali nih. 10 years ya, jadi husband. Mantap. Apalagi nih? Oh, oke. Legal officer. Wah, keren, keren. Apalagi? Oh, ini keren nih, educational technologies. Wow, oke. HRD, oke, HRD. Wah, ini kayaknya bener-bener nggak ada mau jadi dokter kayak ini ya. Animator, wah di Batam kita di Nongsa Digital Park kita punya studio animasi terbesar ya di Indonesia, namanya Kinema Studio. Oh, apalagi a wise mother, wow, oke, auditor, apalagi nih, desainer profesional, oke, apalagi, kok masih dikit nih, kayaknya masih belum pada ikut nih. Tapi anyway nggak apa-apa ya, silakan kalau masih ada waktu silakan ketik aja ya, nanti terakhir kita foto ini kita pajang nanti ya di meja kita masing-masing, pilih yang mana sih kita mau jadi apa ya. Thank you teman-teman yang udah ikutan ya. Supaya ini karena waktunya saya sampai jam berapa Mbak Elisa ya kalau boleh tahu. Takut kebablas nih nanti ya. Sampai jam berapa? Ini kita webinarnya sampai jam 8.30. Oh, Waktunya masih 8.30. panjang. Siap. Betul. Gak apa-apa, berarti kita santai dulu ya. Nih, Betul. apa nih, auditornya sambil nunggu yang lain nih, sambil nunggu yang lain datang. Wih, business woman, oke, CEO, agency, desain. Wih, itu sekarang keren tuh ya. Itu kalau bisa desain zaman sekarang, itu keren lah. Pokoknya saya cerita nanti deh ya. Financial planner, oke. Tapi saya angkat topi nih, mau jadi husband dan a wise mother. Ini siapa? Ntar saya mau tahu namanya siapa. ini menarik nih ya. Wah, itu jarang loh. Zaman sekarang ditanya begitu mau jadinya husband, jadi a wise mother gitu ya. Wow, apalagi? Apalagi tuh yang baru ya. Entrepreneur, oke. Orang yang bermanfaat. Siap. Orang bermanfaat. Oke. Again, thank you. Terima kasih yang udah join ya. Nanti kita seru-seruan lagi. Saya stop share dulu, tapi kalau yang masih mau ngisi boleh ya. Kita sambil diisi nggak apa-apa. Saya juga nanti share langsung untuk kita punya Kita punya webinar hari ini. Pak ya, saya balikin dulu. Oke. Sebentar. Saya izin share ya, teman-teman. Tapi boleh dong di chat ya, tapi jangan chat dulu ya. Tahan. Kalau saya bilang send baru send. Kita hujan type ya bukan typo hujan inilah hujan karakter gitu ya atau emoticon. Nah, sekarang kita mau lihat di hari ini teman-teman lagi apa nih? Lagi seneng, sedih, bahagia atau apa? Siapin di
ketiknya emoticon dimasukin, tapi jangan dulu di send. Nah, silakan masukin emoticon. Kalau lagi yang senang silakan, lagi happy silakan. Jangan diketik dulu tapi ya, jangan di send dulu, jangan di. Oh itu jadi TNI gitu ya. Jadi TNI siap. Tadi yang bilang jangan ke sini Kak, udah banyak jalan yang macet. Di mana? Oh di Makassar. Masa sih Makassar udah macet? Menarik juga. Siti Amalia dari mana ya? Siti Amalia. Oke, siap ya. Emoticon udah siap? Ready? Hitungan ketiga, send ya. 1, 2, 3, send. Mau lihat. Waduh. Wey. Ya, ada yang sedih satu. Kenapa? Kok sedih? Oke. Ada yang biasa aja tampangnya. Oke deh, siap. Gak apa-apa ya. Yang penting kita hari ini saya nggak ngasih PHP. Saya ngasihnya real ya, real story pengalaman saya dan bukan teori tapi lebih ke pengalaman ya. Kalau teori nanti sama-sama saya kasih linknya aja kalau teori. Oke, saya izin share ya teman-teman. Thank you yang udah sharing. Wah, mantep. Sebentar. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Bisa ya teman-teman ya. Minta itu dong ada yang bisa kak gitu atau terserah bebas. Bisa ya Mbak Alisa? Kelihatannya. Soalnya tuh kata-kata yang sering keluar kalau kita nge-zoom kelihatan nggak screen saya gitu. Standarnya gitu. Oke. Oke, kalau yang ini apa namanya? Kalau misalnya ada yang mau bertanya nanti ya. Setelah ini kita tanya ya. Sekarang kita dengerin dulu nih seru-seruan dulu. Oke. Jadi seperti tadi Mbak Elisa bilang ya, saya akan sharing tentang entry level job opportunities yang again ini apa relevansinya karena banyak anak-anak muda gitu ya. Sekarang milenial itu belum banyak yang tahu apa sih sebenarnya yang opportunity yang apa namanya yang di depan itu terlihat. Tadi saya kalau lihat 10 tahun ke depan kayaknya nggak ada yang jarang yang digital ya tadi ya kebanyakan ya. Kebanyakan tadi ada yang jadi suami, jadi ibu rumah tangga, tadi kan wise mother apalagi itu. Tapi nggak apa-apa. Nih saya mau cerita tentang apa sih sebenarnya di depan ini pekerjaan apa sih yang sebenarnya akan menjadi sebuah apa ya? Kalau saya bilang sih hal yang menarik ya. Menarik itu pasti sama dengan selain kita passionate di bidang itu juga income-nya juga real gitu ya, karena itu sudah menjadi sebuah proven situation yang saya hadapin saat ini. Oke, nextnya. Oke, so perkenalkan nama saya Ari Nugrahanto. Tadi Mbak Alisa udah kenalin, saya bekerja di Nongsa Special Economic Zone. Ya, teman-teman nanti bisa lihat di internet gitu ya, Nongsa Digital Park. Ya, di bulan Juni ini, alhamdulillah kita sudah mendapatkan surat keputusan ya dari pemerintah, dari Presiden bahwa Nongsa menjadi Special Economic Zone atau kawasan ekonomi khusus untuk digital, ya, untuk digital. Dan selain itu juga saya juga banyak mensupport beberapa perusahaan baik yang di Singapura maupun yang di Indonesia saat ini ya at the moment. So pengalaman saya selama 15 tahun lebih itu saya sangat passionate dampingin orang untuk grow ya, untuk tumbuh. Tumbuh juga cuma hanya dari segi karakter tapi juga dari segi bisnisnya ya. Itu sebagai seorang coach dan mentor. Sampai sekarang saya masih seorang coach dan mentor. Dan saya suka nulis ya teman-teman, kalau coba nanti ketik di Google mungkin bisa cari nama saya, banyak tulisan saya dimuat di tabloid Kontan, Jawa Pos, Tekno Bisnis dan lain-lain. Di tahun pertama dan kedua saya waktu ke Batam pertama kali saya dipercaya seorang head academy ya di Apple Developer Academy di Batam ya. Untuk saat ini saya lebih diberikan tanggung jawab lebih besar lagi alhamdulillah, supaya bisa mengembangkan tidak hanya Apple, tapi juga kita akan kerjasama dengan brand-brand besar seperti Amazon, Google, Facebook, you name it. Sehingga nanti di Nongsa Digital Park itu terjadilah ekosistem, ya kalau kata orang katanya Silicon Valley, tapi kita nggak mau bilang begitu ya, karena itu biasanya bahasanya media gitu ya. Kita sih nggak pernah ngeklaim bahwa
Nongsa Digital Park adalah Silicon Valley-nya Indonesia. Kita nggak pernah ngapain gitu. Yang selalu mengklaim adalah wartawan dan media. Dan saya juga seorang tadi saya bilang ya, seorang coach itu dari perusahaan Amerika namanya Action Coach Indonesia. Oke, nah ini beberapa ya foto-foto kenangan indah masa lalu. Terjadi perubahan berat badan di sini antara yang gemuk kurus gitu ya. Ini namanya story of. Jadi kelihatan masih muda, ada tua gitu ya. Oke. Nah, hari ini kita akan coba ngobrol atau saya sharing tentang apa sih tipe-tipe pekerjaan yang di saat yang di Indonesia sih masih 4.0 ya. Kalau di luar sih udah mulai ngarah ke 5.0. Terus kedua adalah kompetisi apa sih yang dibutuhin gitu kan yang saya mau share ya. Terus tipe pekerjaan apa, types of job ya, following future trends apa. Terus what kind of vocational, ini penting nih vocational training. Tadi kan Accelerate sudah mengatakan bahwa berakomodasi dan memprovide service hal-hal seperti ini. Nah, saya akan coba jelaskan dari sisi pengalaman saya sendiri ya selama ini di Batam. Oke, next-nya. Nah, kalau kita bicara industri 4.0 teman-teman, itu ada yang namanya ini saya ambil di internet basically, ini bahasa mereka mengatakan adalah bagaimana sebuah mesin bisa berkomunikasi dengan mesin internet, yaitu 4.0. Ada big data, machine learning, AR, VR gitu ya. Dan itu akan dibutuhkan yang namanya pastinya digital talent. Di Nongsa Digital Park sendiri, kita sangat welcome yang namanya semua perusahaan atau institusi akademi atau apa yang bisa memberikan kita talent ya. Karena menariknya gini, setiap ada merek besar datang di NDP ya, karena mereka memang akan menempatkan perusahaannya di NDP. Sekarang ini at the moment kita ada 80 perusahaan dari berbagai negara yang menempatkan kantornya di NDP. Jadi tadi saya jelaskan salah satu brand terbesar ada Apple ya, juga ada AI Insurance, juga ada RGA dari Amerika gitu ya, dan beberapa brand besar yang saya belum bisa sebutin. Tapi kita ada 80 perusahaan besar yang perusahaan semua kebanyakan. Dan mereka sangat mencari talent, teman-teman. Saya selama ini masih banyak utang sama mereka. Jadi tahun ini saya punya utang 1000 talent. Gila ya, angkanya 1000. Nah, ini menjadi sebuah PR nggak cuma saya, tapi saya rasa semua orang di Indonesia ini yang kita harus bergandengan tangan bagaimana bisa menelurkan, kok menelurkan kayak ayam aja, tapi graduate-kan, meluluskan ya orang-orang yang ready to industri. Nah, jadi digital talent ini dibutuhin. Nah, apa sih yang dibutuhin? Itu paling banyak adalah app development, teman-teman. Jadi mobile app development. Tapi juga ada yang namanya nanti saya jelaskan desktop, ada macam-macam. Dan yang pasti data management. Karena nanti di Nongsa Digital Park ini kita nanti akan menjadi DC hub atau di data center hub ya, yang sudah kemarin press release adalah perusahaan dari Hong Kong ya, dia buka, dan satu lagi ada data center dari Kominfo atau data center nasional yang akan bangun di Nongsa, dan akan ada lagi 8 sampai 9 data center dibangun di Nongsa Digital Park atau kawasan ekonomi khusus Nongsa. Artinya akan dibutuhkan banyak sekali talent digital yang mungkin nggak cuma 1000, mungkin bisa sampai dengan 20.000 kebutuhannya. Tapi pertanyaannya, saya bisa nyiapin nggak? Nah ini, jadi antara saya terlalu agresif ya mengundang orang, kemana saya terakhir habis ikut Dubai Expo gitu ya, saya sangat agresif ya, wah ini gini, tapi lah saya selesai saya bilang sama tim saya, by the way nanti nyiapin orangnya gimana ya? kalau mereka oke, mereka sign, terus talentnya gimana? Nah ini, tapi ini is happy problem ya for us, atau happy challenge gitu ya, bukan problem, challenge ya.
Nah, berikutnya itu adalah cyber security, teman-teman. Cyber security sangat nanti akan tanda kutip ya, quote and quote seksi banget ya di depan karena banyak yang nyari. Di Indonesia ini masih sedikit cyber security. Ya, kita nggak usah kaget ya. Kadang-kadang kemarin terakhir yang siapa tuh yang kebobolan tuh, Peduli Lindungi atau apa ya, saya lupa ya. Itu nggak sekian kali ya kita kebobolan ya, karena nggak ada satpamnya. Satpamnya kebanyakan orang luar negeri semua. Nah, ini kan aneh gitu ya. Data yang punya kita, tapi yang jaga orang lain. Nah, ini tadi juga sempat ada forum group discussion dengan ADB. ADB itu Economic Development Board dari Singapura. Terus dari itu kalau kita tuh kayak Bappenasnya gitu ya. Dengan Kominfo. Nah, Kominfo juga jelasin di situ bahwa data itu memang nanti dibutuhkan kawan-kawan cyber security untuk memprotek kita punya data-data warga negara Indonesia. Nah, ini keren. Nah, berarti apa? Berarti next-nya adalah kita membutuhkan yang namanya training atau pelatihan yang harus disiapkan. Nah, pertanyaan, nggak semua tempat pelatihan, nggak semua tempat-tempat yang katanya akan melatih itu paham tentang kebutuhan industri. Nah, ini yang saya terkadang menjadi jembatannya. Ini loh yang dibutuhkan. Ini loh yang harus dilakukan gitu ya. Kalau saya tadi dengar Accelerate, saya cek websitenya, ngobrol sama teman-teman di Accelerate, saya rasa sudah menjembatani itu ya, ini pas tempatnya gitu ya. So jadi kalau bahasa saya training that design to mimic ya, to mimic itu untuk mengikuti, to mimic the real industry works. Nah ini yang jujur ya teman-teman, selama saya di dunia digital ya, teknologi dan digital startup ini hampir sekitar 20 tahun ya sudah menggeluti ini, itu selalu masalah klasiknya. Nah, teman-teman juga nanti bisa renungkan ya, direnungin. Tapi benar, itu masalah klasiknya adalah bahasa. Nah, ini bahasa Inggris itu udah nggak boleh lagi menjadi alasan nggak bisa ya. Karena dunia online, teman-teman akan selalu diminta untuk bicara bahasa Inggris dalam menjelaskan dan mempresentasikan apapun itu. Apalagi sekarang kita udah punya istilah namanya work anywhere ya, kerja di mana aja, bukan work from home lagi loh teman-teman. Kalau teman-teman nanti sempat ke Batam ya, ke tempat kita, itu seru ya, kerja di pinggir danau, kadang kerja di pantai ya, kita ke tempatnya seru. Buat teman-teman digital talent sih udah happy, celana pendek ya, rambutnya pada panjang ya, laki-laki ya, sambil minum kopi di pinggir pantai ya kan. Nah, pakai headphone. Jadi udah kayak begitu sekarang bekerja ya. Jadi itu. Jadi jangan lupa kalau mau bahasa, udahlah jangan excuse bahasa Inggris harus bisa gitu ya. Karena nggak ada bahasa programming pakai bahasa Indonesia, nggak ada, belum ada ya. Kalau ada seru juga tuh. Oke. Next. Next-nya ini tadi ya, saya jelasin lagi bahwa app development itu apa aja sih. Nah, app development itu macam-macam, ada mobile. Mobile itu udah pasti teman tahu ya, yang sering pakai handphone, smartphone pasti ada app-nya kan. Tapi juga ada desktop, jangan salah. Desktop itu butuh untuk sistem informasi sebuah perusahaan. Ya, ada web ya, web application juga ada. Nah, sekarang yang berkembang itu ada AR dan VR ya, augmented reality dan virtual reality. Nah, ini di NIP juga banyak permintaan. Dan seharusnya nggak cuma di NIP aja, di semua perusahaan training nanti di dunia itu akan mensubkonkan ya pekerjaan mereka itu ke negara-negara yang siap menampung. Berarti bisa di mana aja. Nah, intinya teman-teman udah tahu istilah ini ya, hacker, hipster, dan hustler. Intinya tiga jenis orang itu nih yang sekarang lagi, kalau bahasa saya seksi ya. Seksi itu wah dicari nih. Ini susah nih kalau yang mungkin banyak ya, di LinkedIn kalau saya cek banyak ya, dia bilangnya senior programmer lah, dia juga pengalaman ini, tapi dikala nanti di interview, nah ini nih, ya ini yang saya juga mesti pesan sama teman-teman nih, jangan lupa ya, nanti saya jelaskan di akhir slide ada ya tentang T-shape ya, nanti saya tentang T-shape skill itu apa, ya training requirements-nya ya seorang programmer, coder, designer, UI UX ya. Tapi jangan lupa bisnis and marketing juga teman-teman harus belajar. Tapi tentunya nanti saya jelaskan tentang T-shape tadi. Dan tadi yang namanya integrated soft skill ya. Nanti saya jelasin di akhir slide.
Oke, nextnya ada yang tadi saya bilang data center tadi, data center management, data scientist, data analyst, data engineer, integrated soft skill juga dibutuhin. Saat ini saya juga sedang menjadi mentor untuk program Kampus Merdeka. Ya, jadi MDP itu terpilih menjadi satu-satunya mitra industri Kampus Merdeka di Kepulauan Riau, di Kepri ya, untuk program studi independen. Apa yang dipelajari itu adalah mobile application and cloud development. Ya, nah di situ menariknya saya bilang hashtag kita adalah everyone can code. Jadi benar, kita punya menti, kita punya student itu kebanyakan justru dari ilmu sosial teman-teman, kebanyakan dari akuntansi kemarin. Saya baru tahu, dari akuntansi sampai mentor-mentor saya bilang bisa nggak nih, bisa nggak? Bisa, everyone can code, dan ternyata benar. Gitu. Sama dengan menjadi seorang data scientist, data analyst, data engineer. Jangan khawatir teman-teman, ya backgroundnya teman-teman apapun itu bisa. Jadi bukan masalah bisa nggak bisa, tapi masalah mau nggak sih kita belajar. Nah itu kadang-kadang kita udah self sabotage, ya saya kan orang sosial, kita kan ini enggak bisa. Dulu di Apple saya punya student ibu rumah tangga, teman-teman. Tadi kan ada mau jadi ibu rumah tangga tadi ya, itu bisa. Ya, ada yang paling tua itu umurnya 65 tahun, coba. 5 years old nih, dan dia masih mau belajar coding. Bisa gitu. Jadi again, so hashtagnya everyone can code, so udah proven ya. Tinggal kita mau nggak belajar, itu aja. Tentunya ada di mentor ya, ada mentor yang juga profesional, mentor-mentor yang passionate, yang mendampingi teman-teman bisa dikatakan 24/7 loh teman-teman, mereka mendampingi. Jadi saya sangat bangga ya punya mentor-mentor yang sangat passionate. Itu masih muda-muda, ada kayak sama mentor-mentor saya juga yang umurnya masih teman-teman banyak ya, masih kuliah, yang sudah baru lulus kuliah, tapi mereka kebetulan punya pengalaman lebih banyak dan proven, dan dia menjadi mentor gitu ya. Oke, nah satu lagi cyber security. Ini again saya nggak perlu banyak ngomong tentang hal cyber security ini, dan again juga tidak perlu harus dari background IT terus yang harus yang harus join program ini gitu ya. Cyber security ini akan for next 3 to 5 years di depan ya, di future itu wah ini banyak dicari ya. Contoh kayak perusahaan-perusahaan banking, insurance ya, financial institution, itu mereka butuh yang namanya security. Dan di Nongsa Digital Park itu kita ada satu klien namanya AIA Insurance, AIA Insurance ya. Itu satu lantai penuh itu isinya cyber security semua. Ya, jadi mereka yang ternyata yang selama ini yang jagain data mereka orang Indonesia loh. Keren kan? Nah, ini yang kita bangga. Oke. Nah, bicara future job trends, ini kita bicara tadi mungkin 10 tahun ke depan ya. Itu adalah orang-orang atau people working alongside robots and smart machine, teman-teman. Jadi udah bukan lagi kita membuat robot atau kita membuat program, tapi bagaimana bisa kerja bareng sama robot dan smart machine. Jadi kalau bahasa saya ini adalah tech savvy. Dari tech savvy berubah menjadi app savvy. Jadi kalau 4.0 itu lebih ke tech savvy. Tapi kalau nanti menuju 5.0 kita harus app savvy. Ya. Dan teman-teman sekarang saya rasa udah app savvy ya, tapi kan itu sebatas mobile app ya. Itu sih anak saya juga bisa ya. Kalau kita bicara aplikasi-aplikasi yang nanti ada artificial intelligence-nya, ada machine learning-nya, dan lain-lainnya. Dan teknologi-teknologi baru yang nanti kita nggak tahu diciptakan apa lagi. Gitu ya. Berikutnya Internet of Things and Big Data. Dulu kan kalau 4.0 itu oke, dia connected. Hanya terkoneksi saja udah, orang kayaknya wah keren banget ya. Tapi nanti ke depannya akan ada hyper connection management yang kita harus bisa memanage. Nah, kita membutuhkan orang-orang yang bisa mendevelop, seorang bisa mengelola, dan seorang bisa mendesain kebutuhan hyper connection ini. Ya. Nah, kalau tadi kan kalau 4.0 cuma ada virtual reality dan
augmented reality. Nanti ke depannya, dan sekarang pun sudah mulai ada, tapi kalau di Indonesia sih belum sampai detail. Nanti ada mixed reality dan ada namanya extended reality. Ya, ini yang nanti kalau saya sarankan teman-teman jangan selalu apa ya, kayak belajar itu sekarang udah bisa kapan saja dan di mana saja gitu ya. Jadi artinya jangan cuma hanya bergantung dengan satu dua sisi, tapi juga kita harus membuka, kita punya pola pikir bahwa belajar itu bisa kapan saja, di mana saja. Dan sekarang biayanya pun juga banyak yang tidak ada biaya kalau kita mau belajar. Ya, jadi selalu harus, kenapa saya utarakan di saat ini, karena saya mau kasih tahu teman-teman, jangan cuma ngikutin arus, tapi kita kalau bisa harus lebih cepat dari arusnya itu. Jadi kita bisa antisipasi skill apa sih yang mesti kita pelajari gitu ya. Itu yang saya mau coba bawa ya. Kenapa saya nerangin tentang future job trends ini. Oke. Nah, ini gimana sih nyiapin diri kita ya? Kalau apa namanya? Kalau di tempat kita tuh ada yang namanya Developer Academy untuk iOS, ada Android, ada kita punya juga magang ya, kita punya certified cyber security juga ya, dan kita juga punya certified data course. Nah itu ini untuk orang-orang yang memang udah siap untuk terjun ke dunia industri ya. Nanti dengan adanya Accelerate, nanti selain juga nanti bisa yang namanya nanti bisa ngobrol dengan kita gitu ya, nanti bisa kita masukkan ke satu ini untuk bisa lebih terjun ke industri kalau memang mau kerja di industri. Tapi kalau mau jadi entrepreneur ya silahkan juga. Malah bagus ya, berarti menciptakan yang namanya lapangan kerja baru gitu. Nah, ini yang saya tadi cerita tentang T-shape. T-shape itu kan huruf T ya. Nah, ini gambar-gambar ini merepresentasikan tentang yang sifatnya skill-skill horizontal, teman-teman. Horizontal ini skill-skill yang seperti sederhananya adalah communication skill. Yang tadi saya bilang bahasa Inggris. Tapi gak cuma hanya bahasa Inggrisnya, tapi lebih ke how we communicate with each other, gitu ya. How we handle feedback. Sorry, orang Indonesia kadang-kadang kalau dikasih feedback, tersinggung kadang-kadang ya, cepet marah, jadi bahasa Inggris jadi berantakan. Udah bahasa Inggrisnya belepotan, dikasih feedback tersinggung, tambah belepotan lagi. Itu real story. Saya kan suka, waduh, gimana ya, mau malu tapi ya gimana ya. Tapi itu yang saya kasih tahu ya, bahasa Inggris itu penting dan how you communicate with each other, how to handle feedback, dan lain-lain. Berikutnya yang horizontal ini yang paling penting yang kita punya adalah collaboration skill, teman-teman. Ya, karena di digital era ini semua tuh serba agile ya, serba agile. Jadi semua cepat berubah dan kita kalau nggak cepat bisa berkolaborasi ditambah dengan tadi satu lagi itu adalah adaptasi atau adaptive skill. Adaptive skill juga penting bagi teman-teman milenial ini. Ya, jadi cepat bisa langsung mau di tim mana aja langsung dapat, bisa komunikasi, bisa kolaborasi, jalan. Get things done gitu ya. Dan macam-macam juga leadership juga boleh kita pelajari ya. Manajemen kita pelajari, financial kita pelajari, tapi semua serba hanya tidak vertikal, hanya mengisi saja. Nah, tapi ada satu skill yang tajam ke bawah, vertikal ini, teman-teman silakan pilih. Mau jadi apa? Jadi, programmer kah, desainer kah, cyber security kah, data scientist kah, nah itu yang vertikal. Tapi jangan lupa, horizontal juga mesti kuat, teman-teman. Karena kalau cuma hanya vertikal aja, saya jamin nggak akan bisa survive di era digital ini. Ya, gitu. So, ini kayaknya last slide saya. Nah, benar kan? Udah, thank you. So, intinya kita akan seru lagi di Q&A ya. Mungkin ada pertanyaan yang insya Allah mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, ya nanti saya pikirin dulu jawabannya apa ya. Karena kayak selalu, kan nggak mungkin langsung saya jawab semua ya. Mungkin nanti justru malah bagus silaturahminya lebih panjang ya. Kalau ada pertanyaan nggak bisa dijawab, nanti kan saya simpan, nanti akan saya jawab. Baik, Mbak Elisa, saya serahkan ke Mbak Elisa dulu untuk selanjutnya bagaimana. Monggo silahkan Mbak Elisa. Wah, terima kasih banyak nih untuk Mas Ari. Ternyata kita tuh memasuki dunia digital ini memang harus seimbang ya antara soft skill maupun hard skill gitu. Karena
kedepannya kan akan banyak future job yang berhubungan dengan teknologi gitu ya, sehingga kita harus bisa tadi adaptif dan juga kita harus bisa kolaboratif gitu ya Mas Ari ya. Nah mungkin buat teman-teman masih ada yang bingung atau masih ada yang kurang dipahami, boleh banget langsung gunakan fitur raise hand, kemudian menyalakan mikrofon kalian dan kita akan berdiskusi bareng sama Mas Ari. Silakan bagi Monggo, teman-teman yang mau silakan. nanya, yuk. Ini ada teman-teman dari Batam nggak? Dari Kepri ada nggak dari Kepri? Waduh, kayaknya ada satu tuh ya kalau nggak salah. Oh, ini ada teman-teman kampus Merdeka join nih, menti-menti saya. Halo guys, thank you for joining. Yuk, mana nih teman-teman yang mau nanya? Boleh banget, langsung raise hand ya. Saya ambil minum sebentar ya, sebentar. Nah, udah ada yang raise hand nih dari Nanda ya, dari Kananda. Boleh Wih, banget. Oh, mantap. ada juga nih Kak Siap. Panindia. Boleh mungkin dari Kananda dulu ya yang Monggo, bertanya. monggo. Silakan. Silakan. Baik, terima Monggo. kasih. Baik, terima kasih Kak Moderator. Di sini saya akan bertanya untuk pada yang sudah dijelaskan dalam memanfaatkan entry level job di era industri 4.0 ini dengan mengunggulkan T-shape skills. Lalu kan untuk memanfaatkan T-shape skills tadi kita harus konsisten sehingga dapat terciptanya tujuan kita. Lalu bagaimana seseorang itu jika dia memiliki sifat atau karakter yang ingin mengeksplor hal baru dan akhirnya tidak menjadi konsisten pada T-shape skill tadi yang sudah dimiliki. Padahal T-shape skill tadi ini sudah sudah dikerjakan, namun gimana ya, belum gini karena seseorang tersebut suka hal-hal baru, suka tantangan baru. Lalu apakah ada saran untuk hal itu? Terima kasih. Yeay, keren. Ini pertanyaan keren. Thank you ya. Mbak Kim lagi Mbak Nanda. Nyaris saya panggil Mas tadi. Gini Mbak Nanda, itu dalam era digital sah-sah saja. Ya, sah-sah saja. Malah dalam sebuah konsep tadi yang hustler, hipster, dan hacker itu ya, hacker, hipster, hustler itu jadi kebalik-balik. Itu bisa berubah ya. Kayak saya nih, saya tuh dulu seorang hacker, coder, programmer. Tapi sekarang saya senangnya desain, teman-teman. Ya, saya berubah. Saya jadi desainer gitu. Malah sekarang saya lebih banyak mendampingi teman-teman menti itu lebih ke profesional atau jadi hustler. Ya. Nggak apa-apa, itu sah-sah aja. Selama tadi ya, collaboration, communication, adaptive itu diasah terus. Karena gini, once kita bisa dibentak jadi apa, nanti vertikal horizontalnya bisa berubah-berubah. Dulu saya vertikalnya coder ya, atau hacker. Tapi sekarang dia jadi horizontal, saya vertikalnya desainer. Kadang-kadang saya desain dan coder jadi horizontal, vertikalnya profesional, yang tadinya horizontal. Nggak apa-apa. Kita nanti bukan berarti kita generalis, nggak juga ya, tapi artinya kalau kita sudah mau confirm, kita mau jadi seorang desainer untuk vertikalnya, yaitu difokusin, didalemin, jangan setengah-setengah. Exploration itu harus bagi orang-orang kreatif. Nggak boleh hanya comfort zone, hanya ya udahlah, saya kan coder, saya nggak perlu belajar desain, oh nggak bisa gitu. Ya, dalam sebuah pengalaman saya di beberapa developer academy itu kita memberikan kebebasan ya orang untuk memilih menjadi apa. Sampai akhirnya nanti dia memilih, oh saya ini. Itu kadang-kadang di challenge pertama, nanti di challenge kedua mereka berubah, saya mau jadi ini desainer gitu. Boleh, nggak masalah. Ya, yang penting
pada saat nanti kita memberikan kontribusi kita all out. Jadi all out itu artinya yang mana kita lebih dalam ilmunya. Nah, jangan tapi setengah-setengah ya. Kalau setengah-setengah yang ada nanti kontribusi jadi kurang. Gitu. Itu Mbak Nanda. Jadi dalam dunia digital, dalam era agile seperti ini, itu lumrah, itu biasa, nggak apa-apa. Ya, ini bukan era tahun 80-an, 90-an, kalau yang dokter ya dokter aja. Tapi sekarang banyak teman-teman dokter jadi programmer. Saya punya menti dulu seorang TNI ya, mereka jadi programmer juga sekarang. Jadi tidak ada satu yang harus fix, boleh mengeksplor sampai kita ketemu mana ya kita benar passionate banget. Tapi bukan berarti kita nggak boleh belajar yang lain kan gitu loh. Ya, Mbak Nanda ya. Jadi jangan khawatir. Gitu, mudah-mudahan ngejawab ya, mudah-mudahan. Insya Allah. Iya, sangat menjawab sekali. Terima kasih. Terima kasih, thank you. Terima kasih. Jadi saya yang mana? Oke, monggo. tadi lanjut mungkin ya, kita bisa langsung ke Kak Vanindya. Silakan nyalakan mikrofonnya, Kak. Oh ya, halo Kak, selamat malam ya, selamat malam. Malam. Jadi ragu-ragu juga saya ini malam atau pagi ya? Iya, saya juga ragu nih sebenarnya. Malam ini, silakan. Aduh, maaf Pak, begini, saya mau nanya Kak, kan sekarang emang digital marketing tuh emang bener-bener apa ya, kayak lagi tren banget gitu, dan itu banget dibutuhin kan sama orang banyak dalam bangun bisnis lah, dalam ningkatin performa lah segala macam. Nah, saya kan lulusnya di luar itu ya, di luar IT. Jadi ini tuh kayak switch karir gitu kan Kak, dan baru baru 2 bulan saya belajar tentang digital marketing tuh saya sekarang stuck gitu Kak dalam bikin konten gitu. Kontennya sebenarnya kayak gimana sih bikinnya gitu kan. Soalnya gimana juga ya Kak, saya juga orangnya introvert dan susah banget gitu loh buat ngungkapin, ngomunikasiin gini. Kalau misalnya saya bikin konten kayak gini, gimana ya gitu. Apalagi secara skill saya kayaknya kurang gitu. Gimana ya Kak solusinya gitu, soalnya bingung banget bikin konten itu sebenarnya kayak gimana sih gitu. Terima kasih Kak. Seru, keren, makasih. Ini pertanyaan seru juga ya. Ini banyak sekali juga ditanyakan sama menti-menti saya juga sama. Terutama yang kebanyakan jurusan akuntansi, jurusan sosiologi, jurusan antropologi, yang katanya nggak ada hubungan, tapi jangan salah ya, di dunia digital ini semua nggak ada yang nggak digital ya. Akunting aja sekarang udah pakai sistem digital ya, udah pakai app, pakai apa. Nah, balik lagi pertanyaannya tadi. Ini sesederhana gini ya. Kalau saya balik lagi dulu, saya melatih teman-teman startup ya. Itu adalah bagaimana kita membangun sahabat bisnis gitu ya. Kalau dalam konteks mereka, tapi dalam konteks yang tadi itu adalah bagaimana kita harus banyak yang namanya bergaul sama teman-teman. Apa? Karena mengeluarkan ide itu ya nggak bisa sendirian. Tadi kan katanya introvert, nggak masalah. Introvert itu nggak menjadi sebuah halangan. Sesimpel kita kenalan kok sama siapapun. Ya, masuk ke dalam sebuah asosiasi, perhimpunan, atau mungkin sekolah atau belajar lagi sesuatu yang bisa melatih. Nah, ini yang jadi kalau teman sempat atau nanti bisa baca bukunya Stephen Covey yaitu Seven Habits ya. Seven Habits itu mengatakan yang terakhir itu adalah sharpen your saw. Kalau bahasa Indonesia emang ngasah peso ya. Atau kita ini suka lupa mengasah kita punya otak kita. Gimana cara ngasahnya? Ya, cara ngasahnya kita berlatih lagi dong. Berlatih lagi banyak banget hal latihannya. Nah, karena sederhana kita lupa latihan. Latihan dengan teman, latihan dengan sekolah, dengan institusi, lembaga-lembaga pendidikan, dan macam-macam. Kalau saya sih paling seringnya latihan bersama teman-teman. Ya, kita punya teman-teman, karena untuk bisa tahu bahwa ide atau konten kita tuh bagus adalah feedback. Feedback ini mesti dari banyak orang, nggak bisa dari 1-2 orang. Gitu. Jadi banyakin teman, sesimpel itu.
Introvert bukan berarti nggak bisa punya teman, bisa saya yakin. Tinggal kita mau nggak untuk punya teman, supaya kita bisa banyak masukan ya, dapat feedback dan lain-lain. Gitu. Mudah-mudahan kejawab ya. Terima kasih. Baik, wah yang nanya semakin banyak nih, semakin ini ya, semangat teman-teman tuh semakin ada banget nih ya. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke penanya selanjutnya. Ini di sini udah ada yang raise hand juga, Kak Naufal, boleh dicalakan mikrofonnya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Makasih juga Kak Ari atas pemaparannya, sangat insightful sekali. Oke, di sini aku mau nanya sih Kak, agak sedikit melenceng dari materi yang udah dikasih. Kan tadi udah dijelasin juga ada fitur job trends kan kayak robot, IoT, Big Data, VR, dan lain-lain. Buat masuk ke ranah ke situ kan kalau misalnya kita mau kerja di suatu perusahaan atau kayak apapun itu kan butuh pengalaman yang banyak ya Kak, experience-nya banyak dan juga skill-skillnya yang harus banget mumpuni. Nah, yang aku bingungin ini sekarang jadi kegelisahan aku juga, karena aku baru semester 3 ya Kak, semester 3 yang belum punya banyak banget experience dan juga skill-skill aku juga ngerasa kayak belum mumpuni. Terus kalau misalkan mau nyoba magang, mereka butuhnya tuh kayak yang entah tingkat akhir lah atau semester akhir. Terus aku jadi kayak bingung mau mulai dari mana. Apakah belajar giat dulu atau nyoba webinar ataupun langsung nyoba magang. Aku bingung di situ sih Kak. Harus ngapain, harus kontribusi ke ranahnya ke mana dulu. Itu sih pertanyaan aku. Terima kasih Kak. Oke, Naufal, thank you banget pertanyaannya. Ini again, ini pertanyaan kalau di US kita bilangnya 1 billion US dollar question. Bagus. Jadi startnya dari mana sih? Ini sama dulu waktu zaman saya sih lebih susah ya, karena kan internet tuh belum heboh kayak sekarang gitu. Jadi untuk mencari cara itu susah. Boro-boro Zoom ini belum ada zaman itu ya, kita masih sering banyak kalau mau ketemu langsung. Kadang-kadang terlalu banyak yang datang, jadi malah susah kita mau nanya yang detail. Jadi Naufal, jawaban tadi harus pengalaman atau enggak pengalaman itu yes or no sih. Artinya gini, kita ada yang namanya kan entry level ya. Nah entry level itu era sekarang itu banyak dibuka. Nah nanti juga pasti akan ada yang namanya informasi yang saya yakin nanti Mbak Alisa dan dari Accelerate juga akan jelasin juga. Artinya banyak institusi yang juga membuka peluang untuk program-program entry level. Ya, tidak hanya NDP, nggak hanya Nongsa Digital Park, tapi saya rasa tempat lain itu karena sekarang kawasan ekonomi khusus di Indonesia itu, kalau kita bicara konteks KEK ya, itu sudah ada kalau nggak salah 19 KEK. Itu saya yakin butuh puluhan ribu entry level position di mana tidak membutuhkan yang harus pengalaman, enggak. Mereka membutuhkan juga orang-orang entry level yang siap untuk dijadikan intern dulu. NDP juga seperti itu. Jadi sekarang era digital itu di start dari jadi intern dulu. Tapi jangan salah, sebelum jadi intern itu teman-teman harus mempersiapkan diri seperti tempat-tempat yang ada di Accelerate ini misalnya ya, dilatih dulu untuk minimal mendapatkan basicnya. Tapi jangan khawatir. Ya, justru sekarang yang banyak dicari bukan yang sudah pengalaman banyak, justru entry level teman-teman. Tapi tadi ya, pertajam tadi yang T-shape-nya. Ya, paling minimal saya sarankan pengalaman saya nih kalau saya menjembatani antara dunia industri dengan talent, yang saya persiapkan adalah communication skill-nya, adaptive skill-nya, apalagi tadi collaboration, ya penting. Karena itu kalau nggak ditajamkan bagian itunya akan sulit karena kita akan ditempatkan banyak di tempat macam-macam dengan orang-orang yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kebanyakan nih teman-teman orang Indonesia itu terlalu kebawa perasaan, baper ya. Makanya sinetron Korea, drama Korea paling laku di Indonesia. Kalau ada yang nangis-nangis dikit pasti ditonton. Nah, itu benar ciri khas orang kita. Apa?
Kalau nanti dikasih suatu tempat yang tidak sesuai, baper, ya. Dikasih feedback, baper, disangkanya nyindir dia, ngeritik dia. Padahal orang mengkritik kerjanya, proyeknya, bukan orangnya. Tapi orang Indonesia kebawa ngerasa, aduh, saya nggak bisa kerja, aduh, saya jelek terus, saya di feedback, dikasih dikritik terus, kesannya disalahin terus. Padahal nggak ada yang nyalain siapa-siapa. Nah, ini kemampuan sederhana ini harus dimiliki untuk siap di dunia digital saat ini, teman-teman. Karena saya menyaksikan dengan mata kepala ya, gagalnya anak-anak Indonesia ini tidak diterima atau gagal di tengah karena gagal mempunyai T-shape tadi. Ya sekarang kalau dikasih feedback tersinggung, kerjaannya malah makin turun, ya ujung-ujungnya PHK. Itu satu. Kedua, belum apa-apa mau diinterview, dikasih feedback dengan cara dia presentasi, tersinggung, belepotan ngomongnya. Ya kalau kadang pakai bahasa Indonesia masih mending. Tapi kalau pakai bahasa Inggris tambah hancur lagi belepotannya. Jadi gagal. Nah itu kadang-kadang pengalaman saya nih selama ini saya lihat yang berhasil itu orang-orang yang sederhananya, orang yang bisa berkomunikasi dengan normal. Nggak mesti hebat, normal aja. Ya dikasih feedback, at least say thank you, dan ingat yang dikasih feedback ini adalah pekerjaannya, bukan diri dia, proyeknya untuk bisa lebih baik gitu ya. Terus bisa bekerja dengan siapa aja, nggak baperan gitu ya. Yang penting kalau bahasa Inggrisnya get things done gitu loh. Fokus on the project dan fokus ke individu dan fokus ke individu, jangan fokus jadi double jangan fokus secara emosional gitu loh. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan kejawab. Jadi jangan khawatir. Entry level sangat dicari ya, di garis bawah tuh sangat dicari. Jangan khawatir. Dan saya yakinkan semua jurusan bisa. Ini kalau ada teman-teman menti-menti saya kampus Merdeka mungkin nanti bisa ngasih testimonial tuh. Ya kita punya hashtag everyone can code. Yuk, silakan siapa lagi? Nah, di sini udah ada Kak Siti Amalia Fatan. Boleh dinyalakan mikrofonnya, silakan Kak. Yuk, silakan. Yuk. Jakarta. Baik. Nanya soal kelebihan dan kekurangan berkarir di era digital ini, yang asiknya di mana, yang nggak asiknya di mana. Terima kasih. Sorry, Mbak Elisa bisa dengar nggak? Saya kurang jelas, agak jauh. Pertanyaannya apa tadi? Iya, mungkin Kak Siti Amalia bisa diulangi lagi pertanyaannya. Nggak dengar juga ya? Iya, di Elisa juga suaranya jauh. Iya, agak kecil Mbak Siti Amalia. Bisa dideketin nggak? Atau kalau sekarang udah? Lumayan lah, coba. Okay. Ayo, saya konsentrasi nih. Oke Kak, mau tanya soal kelebihan dan kekurangan berkarir di era digital ini Kak. Kekurangan kelebihan. Siap. Well, semua pasti ada kekurangan kelebihan, nggak cuma di era digital aja. Itu zamannya era revolusi industri tahun 40-an juga ada kelemahan kelebihan. So, yang sebenarnya yang bisa menjawab kelemahan kelebihan adalah nanti diri kita sendiri, ya. Karena kalau saya yang bicara nanti kesana subjektif. Karena balik lagi, kita ini tidak boleh punya pola pikir kalau saya bilang itu di bawah garis. Jadi kalau ada garis tengah ini ada atas ada bawah ya. Nah kalau yang di bawah garis itu orang-orang yang punya pola pikir mencari-cari alasan terus. Kalau orang Jakarta kalau ditanya kenapa kok telat meeting, kalau Jakarta gampang ya macet gitu kan. Kalau di Batam nggak bisa, Batam nggak pernah macet. Ya kalau dulu waktu saya mentoring coaching di daerah Solo, yang sering jadi alasan kalau di Solo itu ban bocor ya, ban motornya bocor telat. Nah, yang kedua orang-orang yang mencari apa yang selalu menyalahkan situasi kondisi. Nih, ini banyak banget nih.
Ya habisnya nggak didukung sih sama pemerintah, habisnya begini sih, begitu sih. Nah, selalu mencari selalu menyalahkan situasi kondisi, malah kadang-kadang menyalahkan orang lain dia. Orang nggak kenal disalah-salahin, misalnya nyalain gubernur, nyalain presiden, nyalain satu nggak kenal disalahin ya. Nah, yang paling parah nih orang-orang denial. Denial tuh orang yang ya kita kan ya namanya juga orang kampung, orang Indonesia nggak bisa bahasa Inggris, mau gimana, ya kan? Ya udahlah, gini-gini aja lah. Nah, itu bahaya tuh. Kalau orang udah yang sampai denial begitu, aduh, guys, jangan deh. Kita nggak mau kayak begitu. Ya, kita mau jadi orang-orang di atas garis. Atas garis itu orang-orang yang responsible terhadap dirinya, ya. Terus orang-orang yang accountable terhadap suatu kondisi. Yang paling atas itu orang-orang yang ownership, yang pegang kendali terhadap masa depan dia. Karena kalau kita bicara kelemahan, aduh, kalau kita di bawah garis, ada aja kelemahan macam-macam dari apapun. Yang nggak cocok sama bos, nggak cocok sama temannya lah, apalagi macam-macam. Atau mungkin nggak punya alat, nggak punya alat untuk belajar, itu kan alasan. Kita bisa cari cara sebenarnya. Ya, banyak cara kita bisa lakukan kalau kita mau mendapatkan apa yang kita mau, ya. Itu yang saya mau bilang, kita mesti punya pola pikir di atas garis. Jadi kalau bicara kelemahan kelebihan, saya bilang tidak ada tuh kelemahan, adanya kelebihan di era manapun. Ini yang selalu saya tanamkan di otak. Nggak ada tuh kelemahan, semuanya kelebihan. Tinggal kita mau pilih, mau itu dibilang kelemahan atau kelebihan. Sekarang pandemi orang bilang kelemahan, saya bilang enggak, saya bilang kelebihan. Kenapa? Ya kalau nanti udah sampai punya anak, saya lebih senang, lebih dekat sama anak saya, punya waktu main sama dia, saya bisa kerja di mana aja. Terus yang menarik, hemat biaya, bisa nabung, nggak kemana-mana, banyak. Terus ada ide-ide gila yang keluar karena kita terpressure untuk mikir bisnis apa ya, harus anti pandemi tuh coba. Jadi nggak ada namanya kelemahan kalau di pola pikir saya. Saya mau ajak teman-teman be positif. Semua kita convert jadi namanya kelebihan. Kalau saya gitu, ya. Karena kalau kita bilang kelemahan, ya tadi terjebak nanti orang-orang yang di bawah garis. Jangan teman-teman, ya. Itu. Kemudian jawab ya Mbak Siti Amalia ya. Jadi kayak motivator nih saya lama-lama. Thank you pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Siti Amalia. Mungkin kita bisa gantian kali ya ke teman-teman yang ada di komentar. Ini udah ada Aira dari Presiden University. Pertanyaannya in English. The changes in the digital era raise profound issues on how to adapt labor market policy and institutions. How do we, as workers or even beginners, deals with it? Nah, wow, ini dari Cikarang nih pasti nih, betul nggak? Presiden University ya, majornya di Information System. Wah, ini S2 saya di sini nih, IS, mantep nih. So pertanyaannya jadi apa nih? Oke, how to adapt? Oke. Nah, jadi oke, thank you banget pertanyaannya. Ini pertanyaan susah nih. Jadi tadi ya kelihatan ya agak mikir ya, jawabnya apa ya? Ini mudah-mudahan bisa jawab ya, kalau enggak ya nanti kita ngobrol lagi ya. Tapi kalau dari pengalaman saya pernah ngalamin hal yang sama nih, di mana kita berhadapan dengan sebuah ya policy ya, terus juga nggak cuma hanya bicara pemerintah, tapi kadang kita terjebak policy-policy yang ada di perusahaan sendiri gitu ya. Kalau saya menghadapinya itu, again ini disclaimer ya, ini my own experience ya. Jadi saya sharing. Kalau saya itu menghadapinya lebih tadi yang selalu di atas garis. Saya harus gimana ya gitu loh, supaya saya tidak menyalahkan pemerintah, nggak menyalahkan perusahaan. Ya kan banyak kalau kita pola pikirnya karyawan. Nah ini menarik ya. Jadi pola pikir itu artinya nggak mesti jadi orang itu. Jadi ada karyawan yang pola pikirnya entrepreneur juga ada.
Meskipun dia bukan entrepreneur ya, tapi dia pola pikirnya entrepreneur. Artinya gini, dia berpikir, daripada saya nyala-nyalahin orang, nyari-nyari alasan saya begini-gini aja, kenapa nggak sih ownership with myself? Ya artinya dengan cara gimana saya bisa mendevelop diri saya sendiri sehingga saya dilihat orang, gitu loh. Ya, jadi apalagi di dunia digital, di mana yang tadi bisa working at anywhere, bisa di mana aja kita kerja. Jadi saya begitu, jadi saya langsung berpikir apa yang bikin orang itu bisa lihat saya ya gitu. Kenapa saya harus ada di perusahaan itu? Kenapa saya harus dicari ya? Kenapa saya harus dibutuhkan? Bagaimana ya? Nah terus kita harus cari. Nah, tapi satu konsep lagi teman-teman, ini jawaban ini tidak akan bisa terjawab kalau kita nggak bergaul sama orang-orang banyak. Ini satu resep yang saya selalu ajarkan ke teman-teman pemilik bisnis itu adalah challenge-nya adalah kenalan dengan satu orang baru setiap hari. Nah, saya makan paling suka nih ikut gini-gini latihan saya untuk dulu ya kenal dengan orang banyak. Nah, maka teman-teman yang sekarang hadir jangan lupa nih saling kenalan, japri aja di message di privacy apa di private message di hey halo nama saya ini kenalan yuk gini-gini nggak apa-apa. Nah, itu kalau saya. Jadi Aira, jadi kalau saya di ownership with myself dibanding saya nyari-nyari alasan gini-gini dengan segala macam policy dan apapun itu, saya mending gimana mengasah diri saya terus sehingga saya kalau anggap aja diri kita emas ya, gimana yang tadinya tidak terlihat jadi makin shiny. Gitu. Ada lagunya kan, lagunya siapa? Yang Shine Like a Diamond, lagi siapa tuh? Ya, Rihanna. Waduh, ini mau sok-sok milenial lupa gitu ya. Ini siapa penyanyi gitu ya. Nah itu, kalau saya itu jawabannya. Benar-benar kejawab ya pengalaman pribadi saya begitu. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Kak Aira. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada lagi nih satu di kolom komentar yang bertanya. Halo Kak Kezia, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini Kak Kezia sambil cerita ya, mau tanya dan curhat. Saat ini saya jadi intern HR di salah satu startup biro psikologi. Wow, keren banget ya. Kemudian kami sebagai karyawan udah bikin planning untuk development people dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Namun ternyata setelah direalisasikan kurang dapat support nih dari atasan yang suka bilang ribet dan lain sebagainya. Intinya atasannya tidak mensupport lah. Ada tips nggak sih untuk menghadapi hal ini, Mas Ari? Silakan dijawab. Terima kasih. Jadi mau tips yang revolusioner atau jadi saya mau bilang yang janganlah nanti dimarahin perusahaannya gitu ya. Kalau bicara tips ini balik lagi, ini istilah above the line and below the line ya, ini selalu masuk kemana-mana. Sebenarnya pola pikir entrepreneur ya. Again pola pikir ya, bukan berarti kita harus jadi entrepreneur juga. Jadi kalau menghadapi tadi yang katanya nggak support lah apa, itu kan kita bisa terjebak yang namanya below the line tadi ya. Kita yang ada jadi menyalahkan dari alasan gitu ya. Nah, tapi kan ada satu hal yang kita bisa ambil di sini menariknya adalah ada pertanyaan kenapa ya kan? Kenapa tidak support? Ya, terus kalau misalnya tidak alasannya apa? Terus apakah atau kita pakai bermain what if ya? What if kalau begini? What if kalau begitu? Ya, pernah nggak dicoba justru segala sesuatu itu dikembalikan ke atasan ini? Gitu. Kan pernah nggak kita bertanya, Pak, Bapak maunya seperti apa? Bapak mau gimana? Mau goals-nya itu seperti apa? Jadi kita, in case kita kesannya kita kayak menyampingkan mereka, kita ajak dia untuk menjadi tim kita gitu. Ajak dia untuk, artinya Pak, kalau teknologi atau apapun solusi yang ditawarkan Bapak nggak setuju, nggak support, apakah ada cara lain Pak menurut Bapak untuk menghemat atau untuk membuat efektif dan macam-macam. Kadang-kadang teman-teman ya di tim saya di NDP saya suka gitu. Saya bilang
Saya tidak pernah menghalangi ide-ide baru, tapi kasih tahu saya dong, alasannya apa Anda memilih solusi ini. Gitu. Meskipun saya sudah tahu ya sebenarnya, tapi saya men-challenge mereka. Gitu. Nah, teman-teman juga mesti punya yang namanya a thousand reason kalau perlu, kenapa kita harus pindah ke situ, atau mesti mempunyai teknologi itu, atau apa gitu. Nah, jangan-jangan mungkin risetnya teman-teman belum dalam. Ya, dalam dunia startup, membuat aplikasi itu tidak semudah kita hanya buat aplikasi. Ya, tapi juga harus gimana kita sebelumnya meriset dari sebuah big idea. Nah, pertanyaan saya, ide besarnya teman-teman di perusahaannya apa? Setelah ada ide besar, problemnya apa? Ya. Nah, dari problem apa, kita riset, bener nggak sih ini problem? Contoh gini ya, dalam sebuah akademi developer, tidak selalu diserahkan harus membuat mobile apps. Jangan-jangan bukan itu solusinya, kalau nggak di riset. Jadi membuat sebuah solusi yang bersifat teknologi, jangan euforia. Kalau euforia, wah harus pakai ini, atau ini. Tapi butuh nggak perusahaannya? Benar dibutuhkan. Udah riset belum? Siapa stakeholdernya? Ya, udah lakukan interview belum? Ya, udah ada jurnal penelitiannya nggak yang diriset dari situ? Benar nggak apa yang dikatakan ini masalah nggak sih? Gitu. Nah, setelah itu barulah buat namanya konsep solusi, konsep solution. Dari situ baru dipresentasikan ke atasan. Nah, ini mudah-mudahan atasannya bisa lebih melihat, karena teman-teman, kalau udah bicara yang namanya riset yang kuat, yang benar, sintesisnya juga jelas, konsep solusinya jelas, dan ada yang namanya apa? Kalau di perusahaan penghematan. Penghematan nggak cuma hanya duit, uang, tapi penghematan waktu misalnya. Nah, apa yang bisa kita save, apa yang bisa kita lakukan dari itu sehingga perusahaan bisa lebih profitable. Saya yakin kalau itu kita semua secara holistik ya jelasinnya, harusnya sih dia setuju. Harusnya dia support. Tinggal pertanyaannya, kita jangan jadi euforia semata-merta semua pakai mobile apps, semua pakai apa aplikasi project management pakai itu, pakai ini, cuman just because. Jangan cuman just because. Ini mungkin masalah kalau just because ya nggak kuat why-nya. Kenapa? Gitu loh. Kenapa saya harus seperti ini? Ya, kemudian jawab ya Kesia ya. Risetnya didalamin dulu, baru dikuatin gitu konsep solusinya. Emang bener kita butuh pakai ini. Alasannya ini berdasarkan dari riset ini, dari jurnal, dari interview, jelas gitu. Jadi atasannya juga bisa melihat, mata terbuka mudah-mudahan. Ya, Kesia. Thank you, Kesia. Kemudian kejawab ya. Terima kasih Kak Kezia atas pertanyaannya. Semoga cepat terselesaikan ya permasalahannya. Dan kita masih punya 2 penanya lagi nih. Ada dari Kak Feni yang sudah menyalakan fitur raise hand-nya. Silakan menyalakan mikrofon. Terima kasih. Halo Pak. Saya mau nanya. Halo. Soal feedback ya, dan feedback itu pastinya bagus banget sih buat percepatan progres kita. Nah, yang jadi pertanyaan aku, gimana cara kita cari koneksi? Ada nggak sih cara buat maintain relationship? Karena kadang kalau misalnya cuma chat-chat doang kan awkward banget ya, bingung juga mau nanya apa. Dan terutama juga mentor sih yang paling penting. Karena saya ngerasa supaya saya dapat insight, supaya cepat, terus juga mereka kan lebih paham gitu ya. Gimana ya Pak saya nyarinya? Dan gimana saya berhubungan dengan mereka? Ada nggak sih tips-tips buat deketin orang nih gitu dari Bapak? Terima kasih Pak. Ya, wah ini seru juga nih pertanyaan. Sampai sekarang jujur saya masih latihan juga itu, masih terus praktis. Ya, saya nggak mau bilang diri saya udah hebat, saya nggak mau. Saya terus praktis. Makanya saya dengan kayak gini saya senang ya kenal orang baru, ngobrol gitu ya. Awalnya saya nggak kayak gini loh. Awalnya saya kayak tadi introvert lah, yang malu gitu ya. Malu kata orang tua saya kalau saya masih kecil ketemu orang baru saya nangis. Waduh, takut itu sama orang asing, saya ketakutan ya. Saya juga amazed juga, menarik juga saya bisa begitu ya. Tapi gini, tips sederhana ya. Tips sederhana itu adalah sekarang di era digital ya, dimudahkan
itu paling simple adalah again sosial media. Tapi sosial medianya jangan Facebook, jangan Instagram, jangan yang lain ya. Jangan gitu ya. Sarankan LinkedIn ya. LinkedIn itu sangat bagus buat again ya, buat mengembangkan yang kita punya koneksi profesional. Ya, kalau ada yang lain yang bisa itu lebih bagus lagi. Ya, itu LinkedIn. Yang kedua adalah saya sering join secara digital ya, asosiasi-asosiasi yang relevan dengan saya gitu loh. Apapun, kadang saya nggak selalu yang harus digital. Sekarang saya suka main drone misalnya. Saya masuk ke asosiasi pilot drone Indonesia. Saya teman baru. Nah, kadang-kadang mentor itu juga nggak selalu yang relevan dengan bidang kita, teman-teman. Terkadang ya, nggak selalu ya. Saya pun punya seorang mentor, punya seorang coach yang dampingin saya sampai detik ini. Ada yang mentor bidang psikologi, mentor soal, sampai juga mentor yang ngurusin gizi. Kebetulan teman saya sih, sahabat, jadi nggak bayar. Teman baik ya. Nah, ini kata kunci nih ya. Makin banyak teman, jadi nggak ada tuh namanya investasi uang. Yang ada investasi waktu. Ya, tapi entah pada saatnya kalau memang harus investasi uang, teman-teman, itu nggak masalah selama itu semua untuk di otak kita disimpannya. Buat kebaikan diri kita, itu uang nggak ada, artinya itu investasi, bukan expense. Nah, banyak orang Indonesia, kalau saya challenge, kalau teman-teman punya uang 10 juta aja, nggak usah 10 juta, 5 juta deh. Kalau ada buku harganya 4 juta, terus ada handphone baru Apple lagi diskon iPhone 3 juta. Saya jamin teman-teman pasti pilih iPhone harga 3 juta ya kan? Betul nggak? Nggak mungkin beli buku 4 juta, jarang, dari 10 hanya 1. Nah, itu again pola pikir yang masih yang saya pikir harus diluruskan ya. Artinya kalaupun harus investasi uang, lihat dulu kebutuhan seperti apa. Tapi juga banyak cara lain yang tidak harus pakai investasi uang, investasi hanya waktu. Nah, the problem is sometimes orang tidak mau investasi waktunya. Contoh kayak datang acara ini, gitu ya. Ya nanti kedepannya harusnya acara ini bisa 1.000 orang yang join harusnya ya. Jadi orang invest waktu. Ini kan invest waktu. Ya, saya nggak mau bilang ini gratis karena di dunia itu nggak ada yang gratis. Semua itu investasi. Dan yang paling mahal adalah investasi waktu, teman-teman. Ya, so caranya begitu. Ya, minimal dari sosial media, ikut event-event seperti ini, ya, berkenal. Emang bertahap ya, nggak bisa langsung. Dari kenalan, ya, tangga lagi jadi teman, naik lagi jadi sahabat, baru jadi mentor. Nah, nanti paling tinggi jadi family, jadi keluarga. Family itu maksudnya ya kita family of friends gitu loh. Nah, itu yang nanti tangga itu harus kita bangun. Jadi start dari kenalan dulu. Jangan berharap langsung dapat mentor. Ya, kenalan dulu, jadiin sahabat, baru mentor. Itu kalau kita bicara investasi waktu. Tuh, ya. Kalian jawab ya, Penny ya. Thank you. Kalian ngejawab. Terima kasih banyak Kak Feni atas pertanyaannya. Nah, kita punya satu penanya lagi nih Mas Ari yang mungkin setelah ini juga akan menjadi pertanyaan terakhir ya untuk teman-teman. Waduh, sayang ya. Sayang udah sekali malam ya. untuk teman-teman yang belum bertanya. Nah, mungkin bisa langsung dinyalakan mikrofonnya Kak Vetra, silakan. Halo, Tek. Ya. Baik, selamat malam Kak. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya dan terima kasih juga atas pemaparan dari Kak Ari. Jadi saya mau bertanya berkaitan dengan target kerja yang kita inginkan itu berbeda dengan background kita sebelumnya. Misalnya mau masuk ke perusahaan startup nih Kak. Nah, kira-kira ada saran Kak untuk bagaimana kita memulai persiapannya dan mungkin ada referensi juga untuk tempat mengembangkan persiapan tersebut. Terima kasih. Oh, mantap Petra. Ini again nih bisa ingat saya dulu masih muda gitu ya. Sekarang nggak masih muda sih pola pikirnya ya. Kalau umur udah tua ya. Jadi gini Petra,
Mempersiapkan diri itu banyak banget caranya, ya, ribuan cara. Tapi tinggal yang cocok mana. Nah, ini balik lagi disclaimer, ini my own experience ya. Mudah-mudahan cocok. Kalau nggak cocok, ya banyak cara lain. Tapi gini, yang saya tarik benang merah itu bahwa di era digital saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan ya yang tidak mencari untung semata. Ya, ya. Karena perusahaan pasti nyari untung, tapi tidak selalu itu tujuannya ya. Kalau saya lihat Accelerate ini, saya lihat tidak cuma semata-mata tanda kutip mencari untung, tapi mereka juga punya tujuan mulia gitu ya, yang dimana bisa mengarahkan nantinya teman-teman terjun ke dunia industri yang berkaitan dengan dunia digital tentunya. Ya, jadi awalnya itu dengan ikut event ini udah wow, ini udah tahap tanggal pertama menurut saya. Nah, tinggal tanggal keduanya gimana nih kita nextnya masuk yuk ke dunia itu, masuk ke dunia pelatihan-pelatihan yang menawarkan hal-hal baik untuk kita. Karena kita perlu ada yang wadah yang harus bisa mendampingi kita mau ke arah mana gitu. Kalau saya di NDP tinggal terima ya mana gitu ya. Nah, maka saya senang adanya Accelerate sih. Tinggal gitu, mana talentnya nih? Saya butuh ribuan orang gitu. Jadi ini teman-teman jangan khawatir. Terjadi banyak teman-teman. Tinggal kita mau ambil nggak? Nah, caranya paling mudah tadi yang saya sebutin pertama tadi. Ayo, latihan, praktis, cari institusi yang pas, yang cocok untuk kita latihan. Dan nggak selalu harus investasi uang. Ada yang investasi waktu juga. Tinggal kita mau nggak investasi waktu. Dan banyak sekali investasi lain yang bisa kita lakukan. Ya, salah satunya belajar punya pola pikir membaca, teman-teman. Nah, ini gagalnya orang kita nih karena males baca, senangnya nonton YouTube. Ya bener juga sih, nggak masalah YouTube. Tapi YouTube tuh somehow tidak selengkap kalau kita baca buku atau baca penelitian. Ini yang pengalaman saya pribadi sampai saat ini gitu loh. Sampai detik ini saya masih sekolah ya, saya masih lanjutin sekolah lagi. Saya masih terus belajar, ternyata baca itu penting. Nah, itu yang hal sederhana. Punya pola pikir, jual tuh handphone, beli yang namanya buku, beli yang namanya kursus-kursus, beli yang namanya tiket-tiket webinar kalau harus bayar. Jadi jangan punya pola pikir gratisan melulu, teman-teman. Carilah handphone yang harganya murah aja. Udah, ini saran saya ya. Ini pola pikir, pola pikir. Jadi jangan dibalik-balik pola pikirnya, gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ari untuk ilmu-ilmu baru ya. Mungkin di sini kita jadi lebih karena webinarnya sangat insightful dan Mas Ari juga menjelaskannya dengan sangat detail, dengan sangat enak gitu ya untuk dipahami. Jadi pasti teman-teman di sini udah nggak kebingungan lagi nih kira-kira apa yang harus dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja di era digital ini gitu. Nah, sayang sekali kita sudah sampai di penghujung acara, tapi aku punya info menarik nih, aku punya info yang pastinya teman-teman nggak kalah nih untuk nungguin ini. Nah, jadi Accelerate School ini sekarang punya program bootcamp yang akan dilaksanakan mulai tanggal 15 November nanti di hari Senin. Itu terkait big data. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih dengan dunia big data, boleh banget untuk join. Untuk informasi lengkapnya ada di media sosial Accelerate School. Jadi kalian boleh banget tanya-tanya dulu dan bergabung ke bootcamp kita gitu. Ini menarik banget, malam ini webinarnya sangat interaktif dan juga teman-teman penanyanya juga cukup bagus ya pertanyaan-pertanyaannya gitu. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak khususnya untuk Mas Ari yang udah menjadi pengisi acara pada malam hari ini. Seru banget. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir juga aku ingin berterima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Jadi oh ya, untuk teman-teman juga jangan lupa untuk mengisi form feedback karena nantinya kita akan mengirimkan sertifikat dan juga jangan lupa follow media sosial dari Accelerate School untuk mengetahui info-info lain, info-info menarik lainnya seperti itu. Sekali lagi makasih banyak Mas Ari.
Dan terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih, thank you. Thank you. Salam semua, terima kasih. Terima kasih Terima kasih semuanya. teman-teman. Jangan lupa untuk ikut program-program Accelerate School lainnya ya. Terima kasih. Oke, izin live ya. Terima Ya, kasih. sehat selalu Mas Ari. Terima kasih. Thank you. Good luck buat semuanya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Selamat beristirahat. Happy weekend, teman-teman.